salam budaya dan petani jaya Republik Indonesia. Hidup petani jaya selalu bangsaku. Saya berada di lokasi tanaman padi galur recommended bibit umur 2 bulan. Ini hasilnya yang sudah hampir mulai mendekati panen. Ini kalau menurut teori syukur ya harus bagus, cuman kalau nurutin emosi ini sangat menjengkelkan saudaraku, karena ternyata galur ini tidak sesuai dengan apa yang ada di tutorial. Dia tidak bisa serempak panennya saudaraku. Nah ini buktinya. Jadi saya tidak mau mengomentari tentang padi ya, karena ini bersangkutan dengan produk. Jadi saya hanya ingin berbagi bahwasanya padi bibit umur 2 bulan ditanam ini hasilnya seperti ini. Nah, di situ teman-teman kemarin saya sempat lihat tutorial recommended tahun 2004 galur MR kata dia. Nah, jadi saya hanya berbagi kisah, inilah fakta yang ada di lapangan dan ini di areal saya sendiri. Kebetulan saya tahun ini gagal total. Untuk tanaman padi saya gagal total, untuk mina padi saya gagal total. Jadi saya hanya ingin berbagi kisah pengalaman saya sendiri. Apakah ini salah saya atau salah bibit? Ternyata saudaraku, ini adalah murni kesalahan kita manusia, bahwasana alam semesta ini itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya toleransi, yaitu toleransi berbangsa dan bernegara untuk kita yang punya bangsa, yaitu NKRI. Jadi bersatulah dan berjayalah selalu petaniku. Dan saya berpesan kepada pakar-pakar politik, jangan jadikan kami alat sebagai untuk memperjuangkan kami, karena kami ini berjuang secara mandiri. Sebenarnya saya tidak pengen mengkritik segala, cuman karena saya selalu sering lihat tutorial ataupun lihat YouTube, karena saya adalah seorang konten kreator yang memang melihat YouTube itu full durasi. Jadi mereka mengatakan subsidi pupuk untuk petani. Nah, jadi ini betul-betul walaupun saya orang satu adalah suara petani asli, karena saya memang dididik dari kecil menjadi seorang petani. Nah, kalau tutorial cara menanam padi dan segala macam itu berlaku untuk sepanjang masa sampai memang tidak adanya petani nantinya. Nah, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Nah, di sini untuk recommended tanaman padi galur untuk teman-teman yang mau mencoba, cukup saya yang gagal untuk mina padi. Kenapa? Karena di sini setelah saya lihat dan perhatikan, untuk tanaman yang mina padi jenis galur ini kayaknya kurang cocok saudaraku. Nah ini di bulir-bulirnya. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saya. Silahkan mengkritik, silahkan mengasih komentar dengan cara-cara Anda sendiri. Karena kritikan Anda, komen Anda adalah satu kekuatan bagi kami rakyat kecil. Wah, ngomong nih rakyat, Lik. Lah kenapa? Karena saya adalah seorang petani yang juga punya hak berbangsa dan bernegara dan punya kewajiban mentaati negara. Jadi di sini saya selaku pejuang pangan hanya berpesan ke teman-teman, silahkan bertani dengan gaya Anda, tetapi percayalah saudaraku, kembalilah menjadi seorang petani, karena kunci kekayaan kita sekarang ini adalah petani. Kenapa saya bilang begitu? Saya sudah meriset dan bahkan saya sudah mengkuliahkan anak saya, mentahfihkan anak saya. Semuanya saya riset dan faktanya kita harus kembali ke uri-uri budaya seorang petani. Kenapa? Karena seorang petani dididik keras untuk menjadi pejuang pangan tanpa mengeluh. Nah, di sini kunci suksesnya seorang petani adalah satu. Tanam, jangan dijual untuk makan, sisanya ditabung untuk beli hewan, dan hewan diingon sendiri dengan cara pakan alami.
Itulah ulang-ulangannya nenek moyang kita. Supaya apa? Seperti halnya memelihara ayam, telurnya bisa kita goreng kalau mau digoreng. Jadi tidak beli telur. Terus sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berasal dari seorang petani itu menyukai ayam-ayam yang bukan ayam kampung. Karena seorang petani atau orang desa, ayam kampungnya dijual untuk beli daging kota. Begitu saudaraku. Jadi kembalilah. Sekarang ini pelihara ayam dibeleh sendiri, dimakan sendiri, telurnya kita goreng sendiri. Begitupun dengan padinya. Nanam padi secukupnya. Kalau sisa dijual, kalau cukup untuk kita makan sendiri. Sayurannya bisa nanam sendiri. Jadi kita kembalikan lagi ajaran budaya kita, nenek moyang kita, bahwasanya seorang petani adalah pejuang pangan dan tidak menyerah dengan keadaan, karena alam sekarang ini sudah tidak bersama dengan apa yang diperkirakan cuaca. Jadi jangan pernah menyalahkan alam semesta ini dan jangan menyalahkan negara ini, tapi koreksilah dari kita masing-masing apa yang salah dengan diri kita. Jadikanlah satu perbedaan, jadikanlah satu apa nalek? Jadikanlah satu perbedaan keyakinan itu adalah kunci kebahagiaan kita berbangsa dan negara. Saya rakyat kecil seorang petani hanya berpesan, marilah kita bersama kembali beruri-uri budaya, uri-uri gotong royong. Kembalilah ke budidaya luhur, bahwasanya seorang petani itu tangguh dan tidak pernah mengeluh. Gagal itu bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi kesalahan kita sendiri. Berdoa sudah, berusaha sudah, tapi alam semesta ini punya hukum ketentuan. Mari kita bersama-sama berdoa, jayalah petaniku, jayalah negaraku. NKRI harga mati. Petani jaya, penghasilan 10 juta setiap hari. Amin, amin ya robbal alamin. 10 juta lek sedino, wih hebat tenan ya. Iya jenenge donga. Ngopo wedi ndonga? Inilah suara kami dari petani desa yang ingin menyuarakan. Silahkan disimak dan didengarkan. Mudah-mudahan ini sedikit celoteh cerita dari seorang petani kecil bisa menjadi suatu gambaran bahwasanya kami tidak pernah mengeluh sedikit pun dan kami tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Adapun kami dibantu itu adalah bentuk syukur kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. NKRI harga mati, petani jaya, Indonesia Raya.